salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Kita masih diberi izin oleh Allah untuk saling bertatap muka, bertausiah di dalam rangka dakwah ilallah. Kita teruskan pelajaran akhlak yang kemarin. Yang pertama kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bagaimana syukur kalau kita tidak taat kepada Allah. Syukur, taat, kita berharap yang ketiga. Semua ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana saya berharap kepada seseorang kalau saya tidak meyakinkan orang itu, saya tidak percaya dengan orang itu. Terakhir kita bicara, kita pesan paspor, kita minta diusahakan paspor, tapi saya nggak percaya, nggak yakin betul. Bagaimana yang mengurus pasti dia males, enggan, mau memberikan pun juga enggan. Bayangkan kita berharap kepada Allah, kita sendiri tidak yakin sama Allah. Kita berharap kepada Allah, tapi kita tidak masrahkan diri kita kepada Allah. Kita tidak meyakinkan kepada pemberi atau yang diharapkan. Inilah yang terakhir kita bicarakan. Kita lanjut di dalam Al-Quran. Surat ke-39, terakhir ayat 9. Sekarang kita melihat surat 41 ayat 49. Surat 41 ayat 49. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, maju terus, biar dengar terus. Surat 41 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Ya. Allah Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, ini loh manusia sifatnya, kalau dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sama Allah diberikan ujian karena apa yang harus diberikan, atau diturunkan musibah kepadanya, maka manusia itu sering berputus asa. Berarti dia yakin atau berharapnya tidak benar-benar berharap. Sedangkan siapa yang berharap pasti yakin. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 39 ayat 53, surat 39 ayat 53. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita jangan ragu walaupun kita ada dosa, walaupun kita tidak sebaik yang diinginkan Allah, tapi tetap berharaplah kepada Allah.
Jangan kalian ada yang berputus asa. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita taat kepada Allah. Kita tobat. Kita memperbaiki diri. Gantungkan diri kita kepada Allah. Dan ingat, apabila kita telah menggantungkan diri kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berlumur dosa. Di dalam Al-Qur'an Allah sebut di dalam surat 43. Di dalam surat 43 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 43 ayat 39. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Hati-hati, jangan kita berharap tapi kita berbuat maksiat. Kita justru bersekutu. Oleh karena itu kalau kita berharap, kita harus taat, ada kaitan, tidak bisa lepas ini. Harus mensyukuri nikmat. Jangan kita selalu berharap sama Allah, tapi perbuatan kita nyerong. Perbuatan kita maksiat, kita sedang maksiat, tapi masih berharap. Ini namanya, walaupun harap itu kemungkinan masih bisa. Tetapi cara yang benar kalau kita berharap, harus dalam keadaan taat. Sehingga Allah akan bukakan daripada pintu-pintu kemuliaan itu. Kalau tidak, manusia akan celaka. Sebagaimana telah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada 3 orang pemuda, mereka jalan di gunung. Ketika mereka berjalan, mereka kehujanan, sehingga mereka itu masuk ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, maka hujan pun semakin deras, sehingga batu dari luar itu menutup lubang gua. Mereka tidak ada yang sanggup untuk menggeser daripada batu itu. Tapi mereka tidak berputus asa. Mereka berbuat. Caranya apa? Bertawasul. Berdoa mohon kepada Allah. Jangan kita berharap berdoa kepada Allah, tapi kita dalam maksiat. Mereka sholat, mereka ibadah di dalam gua itu. Kemudian mereka setelah berusaha dengan sekuat tenaga tidak bisa. Kemudian mereka berdoa dengan tawasul. Yang pertama bertawasul atas amalnya. Jadi di sini dinyatakan bahwa boleh manusia itu bertawasul terhadap amal perbuatannya. Yang satu dia bertawasul, dahulu dia pernah diajak untuk berserong dengan seorang wanita cantik, tapi dia membatalkan, tidak mau. Sehingga mudah-mudahan dengan kemuliaan itu kau geser daripada batu ini. Maka batu itu tergeser. Kemudian yang satu lagi bertawasul. Dengan amalnya begitu dia dekatnya diri kepada orang tuanya, taatnya dia kepada ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya setiap hari disiapkan susu, minum susu daripada kambing yang dia peras, selalu diberikan kepada ibunya, agar ibunya meminum terlebih dahulu baru akan disisakan untuk anak-anaknya. Tetapi saat itu dia pulang sudah terlalu malam. Maka dia memeras susu itu, ternyata ibunya sudah tidur. Maka susu itu dipegang dengan gelasnya, sehingga ditunggu sampai ibunya terbangun malam hari. Walaupun anaknya menangis, tidak diberikan. Kalau memang itu adalah satu kemuliaan, maka geserlah batu ini. Maka batu itu pun bergeser. Inilah yang menjadikan amal-amal itu boleh dipakai untuk bertawasul. Demikian juga yang ketiga, bahwa dia pernah mempunyai karyawan itu pulang sehingga tidak kembali lagi. Maka uang yang didapat itu oleh si pemilik diberikan kambing. Maka kambing menjadi sapi terus berkembang biak kambingnya dan sapinya pun berkembang sampai dia memelihara onta dan sebagainya. Uang itu diputarkan terus sampai satu saat
hewan itu sudah ada satu lembah. Bahkan dia mengambil budak dari uang itu untuk memelihara daripada kambing-kambing sapi maupun daripada ontanya. Ketika beberapa tahun, berapa puluh tahun, si pemilik uang dulu kembali karyawan itu. Kemudian meminta, maka dijawab, itulah satu lembah. Itu semua milikmu. Dipikir dia ngeledek. Tidak, itu memang milikmu. Uangmu dulu aku putarkan, ternyata berkah. Dan aku di dalam hatiku tidak kepingin sedikit pun memiliki. Maka ambillah, maka diambillah semua dan diserahkan kepada itu. Maka bergetarlah batu itu dan keluar mereka dengan selamat. Mereka berharap tetap kepada Allah, tetapi dengan cara yang baik. Nah, selama ini kita berharap tapi perbuatan kita menyimpang. Ini yang celaka, itu yang nggak boleh. Harus seurut. Kita mau pergi ke Surabaya, kita menuju arah timur. Itu syarat. Kemudian kita siapkan sholat yang baik. Insya Allah selamat dengan baik. Itulah tadi surat 43 ayat 39. Betul ya? Sekarang kita melihat lagi di dalam Al-Quran. Surat 62. Surat 62. Surat Ad-Jumu'ah. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 62 ayat ke-6. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Inilah yang kita lihat. Hai orang Yahudi, kalau memang kamu merasa dirimu dimuliakan Allah, bahwa dirimu itu benar, kenapa kalian tidak ingin menghadap Allah? Orang Yahudi itu dia tahu sebetulnya, bukan dia yang benar, tetapi dia berkeras menentang ayat-ayat Allah, membunuh para rasul. Tetapi Allah tunjukkan, mereka berbicara dusta, mereka berharap bukan dari hatinya. Mereka mengatakan seolah-olah supaya segera didatangkan kiamat. Padahal Allah tahu bahwa orang Yahudi itu paling takut dengan kematian. Sehingga mereka kalau ada orang kematian menangis. Karena dia segera menerima azab. Karena selama ini dia menentang perintah Allah. Dia jauh daripada apa yang diperintah. Serta larangan-larangan dilanggar. Sehingga mereka tahu. Mereka ngaku di luar bahwa mereka benar. Kalau memang dia nggak benar, silakan turunkan azab, segera matikan. Tetapi kata Allah, dia hanya di mulut. Kita melihat kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang ditiru oleh bangsa kita. Apa di antaranya? Yaitu apabila dia ulang tahun, orang-orang Yahudi selalu dengan gembira ria. Selalu dirayakannya dengan kesenangan-kesenangan. Sebetulnya mereka tahu bahwa orang ulang tahun itu umurnya semakin dekat kepada ajal, semakin dekat dengan kematian. Oleh karena itu, kalau setiap ulang tahun, mereka memperingatinya dengan minum-minum. Tujuannya apa? Untuk melupakan bahwa dia akan menghadap yang kuasa segera, semakin dekat. Sehingga mereka mengadakan acara minum-minum. Sehingga kalau ulang tahun, maka mereka mengadakan kegembiraan. Harusnya beda dengan orang kita, orang Muslim. Kalau orang Muslim setiap memperingati ulang tahun, maka dia harusnya prihatin. Harusnya puasa, bukan bersenang-senang. Karena kita umat Islam semakin dekat kepada Allah, semakin gembira. Itulah cirinya, tetapi anehnya, justru kita meniru kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sedangkan Rasulullah bersabda, siapa yang meniru kebiasaan yang jelek, maka dia adalah dari golongan mereka. Ini supaya kita tahu,
apa yang dimaksud dengan ulang tahun. Oleh karena itu saya mengenal ulang tahun itu setelah saya ada di Jakarta. Selamanya saya di Solo tidak pernah mengenal ulang tahun. Bahkan keluarga kita tidak ada yang memperingati ulang tahun. Tetapi kalau di Jakarta kita berteman, walaupun kita pengajian, kalau sudah ada ulang tahun, Allahu Akbar. Kalau di WA itu dikasih tahu ini si ini ulang tahun, waduh, seluruhnya berkomentar. Tapi kalau dikirim ayat Quran, dikirim tausiah, malas mau berkomentar. Nah, ini menunjukkan begitu gembiranya. Orang Islam menghadapi ulang tahun. Nah, ini harusnya dia mengikuti orang Yahudi. Ini salah berharap. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sebagaimana Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa Senin, Kamis? Hari Senin adalah hari lahirku. Diikuti ulang tahun itu dengan prihatin. Bukan dengan gembira-gembira. Ya, akhirnya tiup lilin, tiup obor. Lah ini yang jelek. Kita harusnya berharap kepada Allah dengan kebaikan. Kita tahu kita semakin dekat waktu kita ajalnya. Harus kita tunjukkan kita dalam keadaan ibadah. Karena sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Setiap gerak-gerik kita harusnya ibadah. Tetapi aneh, kita terbalik-balik. Ini yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Bukan dengan kegembiraan ulang tahun itu, tetapi dengan keprihatinan. Itulah harapan yang benar. Jadi diikuti harapan itu dengan sesuai. Karena kita tahu kita akan semakin dekat, maka semakin kita banyak amal, perbuatan yang baik. Itu caranya menghadapi yang namanya adalah harapan. Jangan mengikuti kebiasaan yang jelek. Kalau ada kebiasaan yang baik, ikuti. Tapi yang jelek, maka tinggalkan. Nah, kita melihat berapa banyak orang yang ulang tahun. Mereka sengaja, mereka meniru. Mereka beli minuman. Seolah-olah, oh ini nggak apa-apa, ini cuma ulang tahun. Sekali-sekali boleh. Ini keliru. Mari kita biasakan mulai sekarang. Ayo kita berulang tahun. Akhirnya saya sendiri jadi ikutan. Karena lingkungan kita sudah terbiasa demikian. Harusnya kita tahu bahwa kita berharap sama Allah. Hari itu diturunkan ampunan dengan ulang tahun. Jadi oleh karena itu saya membiasakan. Setiap ada orang ulang tahun kita doakan. Agar dalam keadaan takwa. Agar dalam keadaan sehat, walafiat, dalam taufik hidayah Allah. Jadi semakin kita tahu bahwa kita dia, dan selalu saya ikuti dengan diakhiri usia itu dengan husnul khatimah. Itulah harapan. Oleh karena itu sedikit-sedikit mari kita rubah. Agar kebiasaan atau harapan ini menjadi baik. Itulah yang disebut dalam surat 62 ayat 6. Sekarang kita melihat surat 62 ayat 7-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 62 ayat 7. Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Bayangkan mereka itu tahu, kata Allah. Mereka kalau berulang tahun, mereka minum-minum melupakan. Karena mereka tahu bahwa ulang tahun itu semakin dekat. Karena apa? Perbuatan-perbuatan orang Yahudi yang celaka. Para nabi dibunuh. Bahkan sangat bengis. Berapa banyak orang yang di tangan dia. Sehingga Allah selalu mengatakan bahwa pembunuhan itu hati-hati, hai Yahudi. Aku ingatkan kepada kalian. Jangan membunuh. Karena membunuh satu orang berarti dosanya seperti membunuh manusia seluruhnya. Justru di saat itulah mereka melupakan. Inilah sambungan dari ayat 6 tadi. Karena mereka tahu mereka semakin jelek. Perbuatan mereka bengis. Itu pernah saya saksikan. Ketika saya sedang pergi ke Yerusalem. Mereka anak-anak muda.
yang didinaskan jadi polisi. Kita orang-orang Islam, kita sholat, nah, setelah sholat kita bergembira. Dia tidak suka. Mereka tidak senang melihat kita gembira. Aneh. Dianggap oleh mereka aneh. Kita tidak boleh karena mereka itu selalu tegang. Mereka itu selalu ketakutan. Tetapi beda dengan kita. Karena orang Islam tidak ada rasa ketakutan. Mereka senang. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang beda-beda di dalam berharap. Jangan sampai kita berharap seperti mereka. Inilah sebetulnya contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak dibunuh oleh mereka? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sehingga kita selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Inilah beberapa tipe yang diberikan contoh oleh Allah di dalam berharap. Sebagaimana orang-orang Yahudi diceritakan tadi. Kita pindah dengan surat ke-68. Surat 68 ayat 30. Surat 68 ayat 30. 31 dan 32. Kita jelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 68 ayat 30. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 32. Ya. Terus. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Itulah caranya berbeda. Sebagaimana tadi surat 30, ayat 30. Kita ulang satu persatu, surat 68, ayat 30. Lalu sebagian dari mereka menghadapi sebagian yang lain. Mereka saling berhadapan, selalu membuat konfrontasi, selalu membuat peperangan. Terus seraya celah mencela. Akhirnya terjadilah celah mencela, saling caci maki yang kita lihat saat ini. Terus ayat 31, mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, akhirnya dia tahu kalau dia berhadapan mereka perang jihad itu paling ditakuti. Anda bicara jihad saja mereka gemetar. Allah jelaskan. Karena kalau dia jihad, dia ingat mati. Kalau orang Islam mati, dia mulia di dalam surga matinya. Tapi kalau mereka mati, nah itu ketakutan. Jadi tidak sesuai. Mereka selalu kalau sudah mau diajak perang, akhirnya ngajakan damai. Tapi di dalam perdamaian itu mereka berbuat tidak baik. Mereka ingkari perdamaian. Itu sifat-sifat Yahudi yang katanya mereka berharap, tapi cara berharapnya yang salah. Ketika berhadapan, mereka selalu membuat aturan, gencatan senjata. Nanti di dalam gencatan senjata, mereka menyusun sesuatu kekuatan lagi. Terus, nanti kalau udah terjadi gitu lagi dan gitu lagi. Bayangkan kita melihat kalimat jihad. Kalau orang Islam mendengar nama jihad, hatinya malah semangat. Tetapi beda harapannya dengan mereka. Mereka mendengar kata untuk peperangan, mereka ketakutan karena mereka akan tahu bahwa perbuatan dia tidak baik dan dia akan dibalas oleh Allah. Sebetulnya mereka tahu bahwa apa yang dia perbuatan itu tidak baik. Inilah ayat 32. Ayat 32, mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Itulah, mereka telah mengambil yang bukan haknya. Kemudian kita masih ada harapan. Harapan kita kepada apa? Kepada Allah. Tapi mereka tidak punya harapan. Itulah yang membedakan antara orang Islam dan orang Yahudi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang Muslim, berharaplah hanya kepada Allah. Itulah harapan yang benar. Harapan yang ditunjukkan agar kita mempunyai harapan-harapan
Jangan sampai kita berharap dengan Allah tapi dengan cara yang jelek. Itu berarti kita tidak berakhlak. Kita melihat lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Surat 70, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 70 ayat 13. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Surat 70 ayat 13. Coba dibaca. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Hanya itu, surat 70 itu. Iya. Tidak ada harapan. Itu sampai untuk segini doang. Oke, surat 70 ada 3 ayat. Surat 13, 14, 15. Itulah tadi diulang lagi. Surat 70 ayat 13, kemudian 14, 15. Ayat 13-nya. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Ya. Ayat 14. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya Ya. kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya. Ayat 15, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ya, inilah yang dijadikan mereka sebagai alat. Mereka mengadakan pembunuhan, kemudian minta ganti rugi oleh keluarganya, oleh familinya. Dia masih ada harapan. Tetapi apa yang mereka harap itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhirnya menjadikan manusia itu berharapnya karena dengan cara yang licik. Jangan kita berharap tapi dengan cara yang licik. Kita tembus lagi surat 76 ayat 8 dan 9. Surat 76 ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 76 ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya. Ayat Terus, ke-9, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, ayat 10. Ayat ke-10, sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Kita berharap kepada Allah. Apa dengan cara? Cara kita bersedekah, memberi makan anak yatim, fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada tujuannya apa? Bukan dari orang itu mengucapkan terima kasih. Bukan ucapkan balasan dari mereka. Tetapi kita hanya berharap kepada Allah. Karena kita tahu hanya dengan sedekahlah manusia ini akan segera diberikan Allah pertolongan. Dengan sedekahlah kita berharap Allah menghindarkan musibah. Dengan sedekahlah Allah turunkan ampunan. Dengan sedekah Allah akan menjadikan segala yang akan terjadi menjadi baik. Itu kita berharapnya, bukan kepada orang. Tidak. Itu tidak berharap kepada sesuatu. Tapi harapan itu kepada Allah. Oleh karena itu siapa yang berharap kepada Allah? Keluarkanlah sedekah. Itu biasanya dulu dilatih oleh orang-orang tua kita. Kalau ada anaknya yang sakit, apa yang pertama kali dilakukan? Mereka selalu ingat Allah, sholat 2 rakaat, kemudian menyuruh anak atau keluarganya untuk mengeluarkan sedekah dengan beras, terutama makanan atau minuman, itu sedekah yang paling baik. Makanan minuman itu segera kita kasih kepada orang miskin. Kemudian insya Allah anak kita akan segera sembuh. Akan diberikan pertolongan kepada Allah, bukan berharap kepada siapapun, tapi berharapnya kepada Allah. Bayangkan sakit, kalau kita urusannya ke dokter, kita salah karena kita berharap dokter yang menyembuhkan. Tetapi selalu kita diajarkan, agar kalau ada yang sakit, ada sesuatu yang kurang baik, ada kekurangan, ada kejelekan, ada mara bahaya, ada musibah, sedekah. Sedekah itu tidak berharap kepada siapa kecuali hanya kepada Allah. Itu cara-caranya berharap.
Yakin, nggak usah ragu. Siapa yang memberikan bantuannya tanpa pamrih, mereka tidak ada harapan untuk diterima kasih oleh orang. Tapi dia tahu bahwa ini yang dia harapkan adalah untuk balasan dari Allah, agar segera dihilangkan penyakitnya, agar dihilangkan segala kesedihannya, agar segera dihilangkan ujian ini. Itu caranya kalau berharap. Inilah yang diberikan contoh oleh Allah, agar manusia selalu berharap dengan Allah. Cara yang paling utama yaitu dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam ayat yang lain. Suratnya masih 76, ayat 25, 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 76 ayat 25. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ayat 26, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ayat 27, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari kiamat. Kita ingat bagaimana cara mengharap kemuliaan dari Allah. Kenapa kita berharap? Agar Allah membantu kita. Caranya diantaranya tadi sudah bersedekah. Kemudian apa? Di antara pagi dan petang disuruh oleh Allah berzikir. Ingat, suruh berzikir. Oleh karena itu kalau ada dikatakan di dalam bahasa Arab, siapa yang tidak berzikir mereka seperti girit. Ma huwa wirid huwa kama girit. Siapa yang tidak berwirid selalu membaca wirid mereka seperti girit. Girit itu adalah kera. Mereka hanya bengong. Kera itu selalu bengong. Dia nggak tahu. Tapi kalau kita suruh berwirid, suruh berzikir, mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Itu nomor pertama. Setelah zikiran, siapa yang berharap itu? Tahajud. Bangun malam. Sepertiga malam. Allah akan angkat derajatnya. Dengan apa? Dengan tahajud. Ingat, kalau kalian berharap, caranya dengan apa? Dengan tahajud. Ini selanjutnya. Dengan tahajud Anda akan selamat. Bagaimana tahajud itu? Ini sudah kita bahas di dalam ayat lain, karena tahajud itu merupakan apa? Ibadah tambahan agar kalian diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian Rasulullah menambahkan, tidak ada orang yang bisa tahajud kecuali orang itu yang memang dikehendaki oleh Allah. Mereka dikehendaki oleh Allah untuk bisa bangun tahajud, karena Allah akan membalas dengan kemuliaan. Tetapi tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk dapat tahajud. Allah memberikan kemuliaan ini bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sengaja Allah ditunjuk untuk mereka bertahajud, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan sholat tahajud, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memberikan keberkahan, yang di dalamnya dituntun oleh Allah untuk agar dia bisa mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Inilah yang diberikan. Kenapa kita disuruh berharap? Kalau orang tidak tahajud, bagaimana dia mau berharap? Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Allah mengatakan hal ini, yaitu dengan tahajud, manusia akan mendapatkan kemuliaan. Ini yang disuruh agar kita sholat. Dengan kemuliaan sholat malam, maka ini akan memberi berkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu orang-orang yang diberi berkah, mereka yang sholat malam, maka Allah akan angkat derajatnya. Waktu sholat, dia mengharap supaya dosanya dihapus. Sebagaimana disebut,
Surat Al-Quran surat 11 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 11 Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, Ya. dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Allah menyebut kalau kalian ingin mengharap, maka bacalah, ingatlah Allah di waktu pagi dan petang. Ini adalah sholat, zikir. Zikir itu termasuk sholat, itu termasuk zikir. Berdoa itu termasuk sholat di waktu pagi dan petang, kemudian di akhir daripada malam, agar kalian mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena apa? Dengan sholat, kalian akan ditolong oleh Allah. Allah menyebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, mintalah tolong kepada Allah dengan khusyuk dan sholat dan sabar. Allah akan memberikan petunjuk. Inilah yang harus kita bersihkan, supaya kita tahu kenapa. Dengan kita sholat malam, Allah akan memberikan harapan-harapan itu ada terbentuk di dalam diri orang Islam. Dengan sholat malam, kita akan menjadikan orang yang mulia. Sebab Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa. Siapa yang mendirikan sholat, maka akan menjadi bahagia. Memang sholat itu ditentukan waktunya. Terutama sholat-sholat pagi, petang itu, dan tengah malam. Itulah yang diberi perintah Allah. Di dunia akan diberi kemuliaan, apalagi nanti di akhirat. Perintah tahajud ini jelas di dalam surat 73. Di dalam Al-Quran surat 73 ayat 1 dan sampai ayat 5. Khusus Allah memerintahkan kalau tahajud untuk Rasulullah hukumnya wajib. Untuk umat Islam awalnya, dahulunya wajib. Tetapi kemudian nanti direvisi dengan ayat yang lain. Sunnah tapi sunnah yang diutamakan. Terutama kepada siapa yang punya harapan. Dia menginginkan bantuan Allah. Maka jangan lupakan sholat tahajud. Sholat tahajud inilah yang mulia. Dengan sholat tahajud, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Allah menyebut dalam surat 73. Kita dengarkan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 73 ayat 1. Hai orang yang berselimut Muhammad, bangun. Ayat kedua, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Sedikit saja dari tengah malam, cukup. Tetapi suruh tidur dulu, itulah tahajud. Kalau kita tidak tidur namanya qiyamul lail. Ya, ingat. Kalau kita tidak tidur namanya qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur walaupun sebentar, waktunya ada dari mulai setelah sholat isya sampai azan subuh. Kalau kalian sempatkan walaupun sebentar, kalau kalian tengah malam kalian bangun ke toilet, jangan lupa wudhu. Walaupun sholatnya hanya 2 rakaat, jangan tinggalkan. Ingat, Allah mengatakan kalau Anda nggak bisa nentukan waktunya, tengah malam. Kalau tengah malam nggak bisa, kira-kira mendekati subuh, sepertiga malam. Di situ Allah perkenankan seluruh doa. Siapa yang berharap pada malam itu, Allah mendengar karena Allah paling rendah. Yang dimaksud dalam hadis paling rendah kepada manusia adalah rahmatnya. Allah mendengar siapa yang meminta, walaupun dia tidak minta, Allah akan berikan keperluannya. Itulah pentingnya tahajud. Setelah kita zikir di waktu pagi dan petang. Malam hari ajaklah teman-teman. Sebagaimana kemarin telah kita kirimkan di dalam grup.
Bagaimana cara kita tengah malam berdoa? Mengetuk pintunya Allah. Siapa yang mengetuk pintunya Allah? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi katakan, pasti Allah akan bukakan pintu itu. Nah, itulah berarti ada harapan. Itulah ada harapan yang paling besar, yaitu ketika sepertiga malam. Kalau tidak bisa sepertiga, sedekat-dekatnya walaupun 2 rakaat. Walaupun hanya sedikit dari malam itu. Kemudian kita teruskan ayatnya. Ayat ketiga, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Seperduanya atau kurang dari seperdua. Kalau nggak bisa setengah malam, dekat menjelang subuh. Kurangi. Mendekati subuh. Itu boleh. Terus, ayat selanjutnya. Ayat keempat, atau lebih dari seperdua itu. Ya, lebih dari seperdua malam boleh. Mendekati ke subuh, semakin mendekati. Itu baik. Terus. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jangan buru-buru. Walaupun hanya 3 ayat, tetapi pelan-pelan. Tengah malam kita bangun. Apa yang kita laksanakan? Kita teruskan sampai ayat 5. Ayat kelima, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ingat, Allah mengatakan siapa yang melaksanakan tahajud. Memang itu perkataan yang berat. Tidak gampang, tetapi siapa yang punya harapan? Di dalam riwayat, ulama-ulama menyebutkan apa yang dilakukan ketika kita bangun malam. Ada 5. Yang pertama, kita bangun. Kita menyelesaikan ke toilet atau hajatnya. Kemudian ambillah wudhu dengan baik dan sempurna. Setelah kita keluar, jangan Anda langsung berbuat yang lain. Tapi laksanakan sholat walaupun 2 rakaat. Yang pertama kali harus dilaksanakan sholat. 2 rakaat cukup, mau ditambah 2 rakaat lagi boleh. Sebab Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2 salam, 2 salam, 2 salam. Silakan semakin banyak boleh. Tapi urutannya 1, yaitu dia bangun, dia melaksanakan sholat. Ya, laksanakan dulu sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Jangan buru-buru. Tadi perintahnya Allah. Walaupun 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Boleh, cukup. Kalau mau sampai hatam, lebih baik. Kemudian yang ketiga apa? Zikir. Harus punya zikiran, harus punya wiritan. Dibaca tengah malam itu, mendekati subuh itu. Ini cara-caranya. Setelah zikiran apa? Yang keempat, bacalah doa. Silahkan kemukakan dialoglah sekali-sekali dengan Allah. Ajak bicaralah Allah, itulah waktu yang paling mesra antara hamba dan Tuhannya. Sehingga harapan itu akan terwujud. Kita wirid, baca. Terakhir yang kelima, yaitu tutuplah dengan witir. 1 rakaat boleh, 2 rakaat lebih bagus. 2 rakaat plus 1 lebih bagus. 5 rakaat lebih baik. 7 rakaat lebih bagus. 9 rakaat maksimum 11 rakaat. Itu caranya. Kalau memang masih ada waktu, ingatlah doakan para muslimin dan muslimat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Itulah yang diajarkan agar apabila kita bangun malam, itu kalau kita mempunyai harapan. Oleh karena itu Allah sebutkan siapa yang sakit, bangunlah malam. Sebab di dalam penelitian, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, orang yang bangun malam itu obat.
Dari kalimat Rasulullah inilah diadakan penelitian. Saya dengarnya dari Universitas Airlangga Surabaya. Ada di antara mereka 40 orang yang sudah dinyatakan oleh dokter bahwa penyakit kanker kronis. Stadiumnya sudah lanjut. Ada 40 orang. Kemudian dia menempatkan sebuah rumah besar untuk 40 orang itu diteliti. Maka di antaranya yang masuk 40. Ternyata dalam waktu 1 minggu mereka meninggalkan. Jadi yang masih ada adalah sekitar 23 orang. Masih ada 23. Yang 17 orang dia keluar. Dari 23 itu diteliti. Diajarkan sholat malam. Paginya diajarkan puasa dan berzikir. Maka penelitian itu berakhir selama 40 hari. Maka hasilnya tim dokter pun memeriksa. Maka yang masih diajarkan itu mereka dinyatakan sembuh. Bahkan mereka tidak ada penyakit kanker lagi. Yang 17 yang tidak sanggup, mereka keluar satu persatu meninggal. Dari hasil penelitian itu apa dikatakan? Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal enzim yang ada di dalam kepala kita masing-masing. Dan enzim itu tidak bisa keluar kecuali setelah lewat tengah malam. Yaitu 1/2 malam sebagaimana disebut di dalam Al-Quran itu. Enzim itu hanya keluar setelah jam 12. Dan tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh enzim itu kecuali dengan sujud. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah kalau sujud jangan sujudnya seperti anjing. Deprok, jangan. Tapi sujud, ketika sujud perintah Allah itu julurkan badanmu. Jadi kepalanya agak maju ke julur ke depan. Jangan kepalanya dekat sama kaki. Jangan. Jauhkan antara kepala dan kaki. Julurkan, itu perintah. Nah, dengan menjulurkan itu maka seluruh dari tubuh itu akan bersirkulasi darahnya. Sehingga enzim itu akan dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga enzim itulah yang membuat manusia yang sakit menjadi sembuh. Itulah yang dikatakan harapan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ini merupakan usaha yang baik. Kita masih berharap hanya kepada Allah. Kalau kita laksanakan tahajud, kita berzikir kepada Allah tadi. Kemudian ayat yang ketiga tadi, ayat yang ketiga yaitu 1/2-nya atau kurangi dari 1/2 itu. Iya, atau 1/2 berkurang. Kemudian ayat 5, ayat yang kelima, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. akan diturunkan oleh Allah perkataan yang berat agar kita tidak otomatis. Kalau kita sudah terbiasa dengan kita melaksanakan tahajud, Anda akan sedih kalau Anda tidak melaksanakan. Karena terdapat rasa, setelah Anda sholat malam, Anda akan dapat rasa bahwa Anda semakin dekat kepada Allah. Itulah ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia melaksanakan tahajud. Waktu ayat 1-5 menunjukkan bahwa tahajud ini wajib. Tetapi kalimat tahajud ini kemudian direvisi oleh Allah dengan diturunkan ayat ke-20. Surat 73 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 73 ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri ataupun sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memberitahu dari perintah tadi tahajud wajib, kemudian Allah tahu di antara umat Rasulullah, sahabat-sahabat, ada yang kadang-kadang sulit menentukan waktu. Mungkin waktu itu belum ada jam, belum ada waker. Sehingga mereka itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kemudian Allah berikan keringanan. Demikian juga orang yang bepergian, orang yang sedang dalam keadaan perang. Maka tidak ada suatu kewajiban dari Anda. Bukan, tapi ini hukumnya adalah sunnah yang diutamakan. Sunnah yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Ya, ingat, Allah akan memberikan ya di dalam sholat ini apa yang kalian minta, apapun yang kalian tidak minta. Inilah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan tahajud. Sehingga bukan wajib tapi diutamakan. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perintah inilah Allah mengajukan agar kita tahajud. Termasuk Allah memberitahu siapa yang penghuni surga. Setiap manusia pasti akan berharap surga. Betul. Apakah kalian juga berharap surga? Kalau kalian berharap surga, tolong perhatikan ayat ini. Surat 32, ayat 16 dan 17. Surat 32, surat Sajadah, ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 32 ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 17. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka dengan mengerjakan tahajud, Allah ingetin. Kalau sudah tahajud, paginya jangan lupa sedekah. Keluarkan zakat, sholatnya jangan lupa. Dan bantulah Allah. Allah bukan meminta bantuan, tetapi maksudnya kita sedekah. Itulah yang diperintah oleh Allah agar lambung mereka, siapa ini? Penghuni-penghuni surga itu. Lambungnya jauh dari tempat tidur ketika tengah malam. Itulah yang dijanjikan Allah mengalir sungai-sungai, yaitu surga yang dijanjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu tadi di dalam ayat yang terakhir, surat ayat 17. Inilah keberkahan kemuliaan yang akan diberikan sebagaimana telah disimpan oleh Allah nikmat itu. Nikmat yang tiada taranya. Mereka pada tengah malam itu mereka berminta kepada Allah, mengajukan harapannya dengan Allah. Dengan rasa harap dan cemas. Berharap dikabulkan. Cemas, takut kalau ditakut kepada Allah. Sehingga apa yang diminta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan, kalau berharap, ini tahajud. Kita melihat lagi di dalam ayat yang lain. Yaitu mereka mencari sujud itu mencari apa? Mencari ridhonya Allah. Bagaimana cara mencari ridhonya Allah? Kalau Allah sudah meridhoi seluruh apa yang kita minta dan apa yang tidak minta. Yang terbaik untuk kita akan dikabulkan Allah. Itulah harapan yang mulia. Surat 13 ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 13 ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya
mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ayat 23, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. 24. Ayat 24, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Siapa yang mendirikan salat malam, dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap tenaga dan upaya. Apa yang dia usahakan itulah akan dikumpulkan bersama anak cucu, kedua orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Mereka akan masuk ke dalam tempat yang mulia. Dengan ucapan apa? Alaikum sabartum, inilah ucapan salam, yaitu dari penghuni surga. Atas kedatangan kalian yang diharap-harap. Itulah kemuliaan dengan kita bertahajud. Kemudian kita melihat lagi di dalam surat 51, ayat 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 51 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air. Ayat 16. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Terus Ayat ke-17 sampai 18. mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ayat 18, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Itulah yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 51 ayat 16 sampai 18. Jangan lupakan, mereka itu hidup di dalam surga, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Apa yang dia minta, dia akan merasakan nikmat-nikmat. Dahulu ketika di dunia, ingat, penghuni surga itu ketika di dunia dulu jangan berharap surga, tetapi Anda berbuat tidak baik. Mereka itu berbuat baik, kata Allah. Apa itu? Mereka bangun tengah malam, mereka mendirikan sholat, mereka berzakat, mereka mengeluarkan sedekah. Nah, mereka inilah yang akan nanti diberi nikmat, yaitu mereka yang hidup ketika tengah malam mereka bangun sholat, sujud mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara berharap. Jangan kita tiru orang-orang Yahudi. Jangan kita tiru orang-orang Nasrani yang mereka terlelap ketika tengah malam. Tapi kalau kalian dengar dan kalian tahu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, siapa umat Islam yang tidak bangun malam, itu telinganya dikencingi oleh setan. Mereka ditutup. Bayangkan kencingnya setan. Lebih daripada jelek, babi pun jelek. Ini setan lebih jelek. Jangan sampai kalian biarkan telinga Anda dikencingin oleh setan. Sehingga kalian tidak bangun malam. Kemudian kita pengen tahu lagi, apa tujuannya Allah perintahkan kepada siapa yang berharap. Yaitu surat 17, ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 17 ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Salat malam tahajud dijelaskan sama Allah sebagai ibadah tambahan agar kalian menjadi mulia.
agar Allah mengangkat derajat. Allah masih memberikan yang namanya apa? Harapan. Jangan kalian berputus asa setelah kalian bermaksiat. Allah akan mengangkat derajat kalian. Allah akan meninggikan kedudukan kalian. Walaupun kalian sudah berbuat jahat, tetapi jangan berputus asa. Bangun malam, laksanakan sholat yang ringan, bacaannya nggak usah susah-susah. Ayat yang ringan bagi Anda, apa saja boleh. Ini dihitung oleh Allah sebagai ibadah tambahan, agar Allah mengangkat derajat kalian yang dulu sudah bermaksiat, yang dulu telah berbuat perbuatan jahiliyah. Allah akan mengangkat Anda ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, yaitu dengan tahajud. Kita melihat lagi surat 39, surat Az-Zumar, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hanya orang berakallah yang bisa menerima pelajaran. Apakah logis? Orang disebut oleh Allah orang Yahudi. Mereka tidak pernah bangun malam. Jangan sampai kalian menjadi bagian dari orang Yahudi. Tidak mau bangun malam. Tetapi bangunlah, apakah sama pahalanya? Orang yang tidak bangun dan orang yang bangun pasti berbedalah. Kalian sendiri pasti tidak mau menyamakan. Itulah hadiah yang besar dari Allah. Kalian agar beruntung. Orang-orang siapa yang beruntung? Yaitu yang sujud di tengah malam. Sehingga mereka itulah disebut tahajud. Itulah mereka itu yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memelihara suratnya dengan baik. Siapa yang menjaga sholat-sholat dengan baik ini akan diberikan keberkahan, yaitu apa? Diberikan surganya oleh Allah. Oleh karena itu, sholat ini akan menghilangkan apa? Mereka yang sedih, mereka yang susah, mereka yang bete, jangan berputus asa. Hilangkanlah kesusahanmu itu. Dengan apa? Berharap kepada Allah, yaitu dengan sholat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat 27, ayat 62. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 27 ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Siapa yang berharap doanya akan dikabulkan? Siapa yang mengharap kesusahannya akan dihilangkan? Siapa yang berharap, bangunlah malam. Sebab dengan Anda sholat, Allah akan hilangkan kesusahan. Allah akan perkenankan doa. Allah akan berikan kepada apa yang kalian kehendaki. Itulah perintah Allah bagi orang yang berharap. Oleh karena itu jangan sia-siakan sholat. Siapa yang mensia-siakan sholat, dia akan menjadi sesat. Ingat, harapan hanya kepada Allah, yaitu kita sholat dengan sholat yang khusyuk, maka setan pun tidak ada yang mengganggunya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, agar kita selalu mengikuti apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan di dalam Al-Quran, surat 94, ayat 8. Surat 94,
Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 94 ayat 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hanya kepada Tuhanlah kalian berharap. Ya, ingat jangan berharap kepada lainnya. Itu surat-surat Alam Nasroh, ya betul. Alam Nasroh laka sodrok, wa wadokna anka wizrok, alladhi anqadha dhahrok, wa rafa'na laka dhikrok, fa inna ma'al usri usro, inna ma'al usri usro, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Ingat, berharap hanya kepada Allah. Jangan kalian berharap kepada selain Allah. Ini perintah. Wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Allah. Jangan kita salah. Inilah keberkahan-keberkahan yang menjadikan kalian ini akan menjadi mulia. Allah telah sebutkan semua ayat-ayat ini agar manusia menjadi bahagia. Inilah yang dijelaskan oleh Allah bagi hambanya yang memiliki akal pikiran yang soleh, agar manusia yang dalam keadaan harapan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berharaplah hanya kepada Allah, sehingga kalian akan menjadi selamat. Kita lihat lagi surat keempat, ayat 42. Surat An-Nisa, ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 4 An-Nisa ayat 42. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Ingat, kalian, kita akan mati. Kalian akan berharap kepada siapa? Siapa yang punya anak? Siapa yang akan mengurus Anda punya anak? Apakah Anda berharap kepada orang lain? Mari kita lihat. Saudara kita saja, ketika kita masih hidup, mereka lupa. Mereka tidak bisa mengurus anak kita. Orang-orang Islam yang dititipi oleh Allah anak yatim. Banyak di antara kita yang tidak memperdulikan. Ingat, berharaplah hanya kepada Allah. Tidak usah takut. Allah yang memelihara mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Tetapi selama itu, kita hanya berharap kepada Allah. Mulai sekarang jangan ada di antara kita. Lepaskan semua harapan kepada siapapun. Jangan mengharapkan kepada tabungan kita. Jangan mengharapkan kepada anak kita. Jangan mengharapkan kepada istri atau suami. Semua akan masing-masing menghadapi akhirat. Apakah kalian tidak taat? Berapa banyak kuburan yang sudah rata dengan tanah? Menghadap siapa mereka saat ini? Menghadap Allah. Tetapi kenapa waktu di dunia mereka berharap kepada selain Allah? Apakah kalau kalian berharap kepada selain Allah, mereka bisa membantu kalian? Tidak bisa. Seorang anak tidak bisa berharap pada ayahnya. Seorang ayah tidak bisa berharap pada anaknya atau istrinya. Ataupun hartanya. Bahkan kadang-kadang mereka itu menjadi musuh. Menjadi cobaan bagi pemiliknya. Tetapi siapa yang mulia? Diingatkan oleh Allah, mereka tidak berharap pada mereka itu. Tapi berharap hanya kepada Allah. Siapa yang berharap kepada apa yang dia miliki sebagai perhiasan muka bumi, harus dipelihara dengan baik sebagai amanat. Tempatkan dia di kedudukan yang baik. Sebagaimana Allah sebut, mereka harus dipelihara, dididik dengan baik, agar mereka mengikuti apa yang dicintai Allah. Anda sudah tidak usah takut siapa yang akan memelihara keluarga Anda. Sehingga orang berbuat yang tidak baik. Sebagaimana Allah telah sebutkan, setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan.
sehingga mereka akan berbuat keji. Itulah manusia. Karena kita takut miskin, kita dibisikin oleh setan. Wah, duit lu kurang. Nanti kalau mati anak lu mau makan apa? Mau tinggal di mana? Dia akan keleleran, istrimu akan hilang. Itu semua ditakut-takutin. Akhirnya dengan ketakutan itu apa yang dilakukan manusia? Mereka korupsi, mereka menipu, mereka berbuat keji karena ketakutan miskin. Padahal Allah katakan, aku sudah jamin. Jangan kalian dengarkan ucapan setan, tetapi dengarkanlah perintah dan laranganku. Ikuti kalau kalian masih berharap. Tapi kalau kalian sudah tidak ada harapan, silakan. Jangan kalian berharap kepada Allah, tetapi kalian tidak memperhatikan apa yang diperintah dan dilarang. Inilah akibat daripada manusia, mereka mengandalkan akalnya, mereka mengandalkan pikirannya. Sebagaimana kita lihat kalau keluarga kita sakit, aneh, dia tidak berharap kepada Allah, dia berharap kepada dokter. Berapa banyak dokter itu sudah angkat tangan, mereka tidak sanggup menghadapi apa yang diberikan Allah ujian penyakit itu. Tetapi di luar itu kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah akan bukakan sedikit demi sedikit apa yang sudah tidak disanggupi oleh dokter itu, maka akan menjadi kesehatan. Oleh karena itu janganlah berharap kepada dokter, kalian akan kecewa. Jangan kalian berharap akan pertolongan itu. Pertolongan hanya dari Allah. Allah mempunyai malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Dia bisa mengirim malaikatnya, dia bisa menggerakkan manusia, bisa menggerakkan apa saja untuk menolong Anda. Oleh karena itu jangan sekali-kali manusia itu berharap kepada selain Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah. Jangan kita terus biasakan. Jangan Anda lalai dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak agar kita selalu berharap hanya kepada Allah. Siapa yang lalai, maka dia akan celaka. Itulah yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat 42. Kemudian kita melihat lagi di dalam surat An-Nisa ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat keempat An-Nisa ayat 104. Janganlah kamu berhati lemah dengan mengejar mereka, yaitu musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kita berbeda dengan orang non-Muslim. Orang non-Muslim, mereka ketakutan. Mereka tidak ada harapan. Oleh karena itu mereka mengatakan hanya satu. Kalau mereka mati langsung surga. Apakah mereka tidak dibalas terhadap apa yang mereka perbuat? Mereka tahu. Tidak mungkin perbuatan jahat dia tidak dibalas. Mereka tahu. Walaupun ajaran mereka tidak baik, menurut logika, bahwa mereka siapa saja masuk surga. Yang korupsi, pemaling, perampok, dia sama dengan orang yang selalu beribadah kepada Allah. Apakah kalian mau, kata Allah? Tentu tidak. Sehingga orang Muslim beda, kata Allah, dengan mereka. Kalau kalian merasa tidak enak di dunia, mereka pun lebih tidak enak. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan harapan surga. Tapi kalau mereka, naudzubillah. Oleh karena itu kenapa? Orang Islam itu oleh orang non-Muslim selalu diminta doanya. Selalu diminta agar kita mendoakan mereka. Karena mereka tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu lebih mereka harap. Doa kita lebih diyakini oleh mereka sendiri. Coba lihat, oleh karena itu mereka selalu mengajak kita. Kita adakan doa bersama.
Tidak ada doa bersama. Doa masing-masing. Sebab Tuhannya beda. Bagaimana kita mau berdoa bersama? Tidak mungkin Tuhan kita mendoakan Tuhannya mereka. Tidak mungkin. Sebab Tuhan itu hanya Esa, hanya satu. Oleh karena itu kalian jangan berputus asa. Kalian beda. Karena kalian walaupun tidak enak mendapatkan ujian dari Allah, tetapi kalian akan berakhir mendapatkan surga. Tetapi kalau mereka tidak. Mereka tidak ada jalan lain kecuali neraka. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita orang Muslim, sebagaimana dikatakan Rasulullah, barang siapa yang ada di dalam hatinya sedikit keyakinan kepada Allah, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka boleh mengharapkan surga. Kalau ada iman sekecil apapun, mereka boleh berharap bahwa mereka akan masuk surga. Tetapi yang tidak boleh berharap, yaitu orang yang tidak menyebut kalimat tauhid. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah memberi keberkahan kepada kita umat Islam. Oleh karena itu, apakah setiap kita pasti masuk surga? Pasti. Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran. Bahwa apa yang diminta Rasulullah akan dipenuhi oleh Allah. Wadduha wal laili saja mawaddaka rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan keridhaannya atas keinginanmu bahwa seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Itu menurut pendapat ahli tafsir. Tidak ragu-ragu. Keinginan Rasulullah itu cuma satu. Umatnya, umatnya, umatnya. Oleh karena itu siapa yang menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekecil apapun, ada iman kepada Allah, dia pasti akan merasakan surga. Yang kalian akan dibalas tetap dosa-dosa Anda kepada sesama. Islam adil. Apakah kalian akan dibiarkan? Itu haknya Allah untuk mengadili kalian. Bukan tugas manusia untuk memeriksa menentukan apakah kalian di surga atau tidak. Tetapi itu haknya Allah. Tetapi kalau kita umat Islam tidak ragu, harapan kita pasti di dalam diri seorang Muslim, pasti dia mendapatkan surga. Sekecil apapun iman dan perbuatannya. Kira-kira demikianlah apa yang saya tutup, yaitu mengenai Allah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bicarakan, yaitu agar kita berharap. Harapan itu kepada siapa? Harapan itu kepada Allah. Itulah yang disebut di dalam akhlak seorang manusia. Di dalam kita membahas, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah harap. Kita telah jelaskan sebagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran. Insya Allah minggu depan kita akan sambung dengan akhlak yang keempat. Ciri-ciri akhlak, dasar-dasar akhlak yang keempat adalah rasa takut kepada Allah. Ingat, takut hanya kepada Allah. Jangan kalian takut kepada selain Allah. Insya Allah kita sambung minggu depan dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, insya Allah mudah-mudahan kita akan sebut dasar akhlak yang keempat, yaitu rasa takut. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan kita mendapatkan jaminan daripadanya. Yakin. Silakan Mbak Debbie, ada yang mau tanya? Iya Bib, ada nih Bib di chat dari santri. Suaranya Mbak Debbie kecil sekali. Oh iya, oke. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka. Betul. Apa tentang keterangan makna hadis tersebut, Habib? Iya, orang yang mau menafsirkan Al-Quran jangan dengan sekehendak akalnya. Bahkan ada loh di antara orang non-Muslim berani menafsirkan Al-Maidah
Padahal dia bukan orang Islam. Jadi dia menafsirkan dengan sekehendak hatinya. Salah, tafsir itu tidak sembarangan. Siapa yang menafsirkan harus memiliki syarat-syarat secara dohir. Dia harus menguasai ilmu agama Islam yang lengkap, yang kafah. Oleh karena itu siapa yang menafsirkan dengan kehendak dia sendiri. Contoh, ahli tafsir. Tapi dia melihat anaknya tidak pakai jilbab. Anaknya menentang bapaknya. Sehingga ketika bapaknya mau menafsirkan ayat Al-Quran, padahal perintah jilbab itu wajib menurut Imam Syafi'i. Akhirnya dia pun merubah bahwa jilbab tidak haram. Tidak pakai jilbab, tidak ada apa-apa. Nah, itu berarti dia menafsirkan dengan sekehendak hatinya sendiri. Padahal seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa jilbab wajib. Tetapi dia menafsirkan dengan segenap hati. Dia pinter tapi bukan berarti yang diharapkan. Jadi ini tafsir jangan sembarangan. Lebih baik Anda mengutip kalimat orang-orang saleh yang menafsirkan Al-Quran. Kalau kalian menafsirkan dengan hati Anda sendiri, Anda silakan ambil tempat Anda pasti di neraka. Bayangkan, sudah orang Islam saja masih bisa salah. Ini orang non-Muslim berani menafsirkan Al-Quran. Bahkan tafsirnya diikuti oleh orang Islam. Ada sebagian orang Islam yang mengikuti tafsir daripada orang non-Muslim. Na'udzubillah. Janganlah. Ikuti orang yang punya ilmu. Jangan mengikuti orang yang sesat. Anda harus mengetahui siapa tafsir. Boleh pilih. Memang boleh pendapat beda-beda menafsirkan ayat. Tetapi harus dapat dasar. Dasar Al-Quran itu jangan sembarangan. Contoh, ketika kita dibaca, Inna atoinakal kautsar, fasolli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kapan turunnya hadis? Ketika Rasulullah sedang di mana? Bersama para sahabat. Dia mengatakan bahwa apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu bukan danau. Orang mengatakan salah tafsir kalau dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis bahwa kalian akan ketemu aku di 3 tempat. Di Siratal Mustaqim, di tempat timbangan, mizan, dan yang ketiga di Haud. Haud itu danau. Tetapi kalau sepakat ahli tafsir, dia mengatakan Haud itu bukan Al-Kautsar. Bukan. Beda. Selama ini banyak menafsirkan. Al-Kautsar itu seolah-olah danau Kautsar. Bukan. Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Tetapi Haud, danaunya yang disampaikan oleh Rasulullah, kalian bakal minum di telagaku. Nah, telaga itu adalah Haud. Setiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling indah dan paling banyak dikunjungi adalah telaganya Rasulullah. Jadi pendapat tafsir beda, boleh. Tetapi kita harus menggunakan banyak dalil. Walaupun hadis yang ini ada sedikit hilaf dan sebagainya. Kita harus memakai beberapa data. Ingat, jangan sembarangan kalau kita belum memiliki ilmu, menafsirkan keinginan kita sendiri. Hati-hati. Ada lagi? Minum. Ya, Bib, ada nih, Bib. Izin bertanya lagi, katanya. Bagaimana cara menasihati kakak kita agar ia mau melaksanakan sholat? Ketika sang kakak tidak mau diajak mengerjakan sholat, apakah saya dan kedua orang tua akan dikenakan pertanggungjawaban kelak di akhirat? Yang ketiga, apakah boleh kita berharap satu-satu, Mbak. Satu-satu tadi mengenai apakah kita ini dapat dosa gitu ya, Mbak? Ya, pertama menasihati, bagaimana caranya menasihati? Caranya menasihati bagaimana? Satu, yaitu dengan diberikan ilmu, diajarkan ilmu. Kalau Anda tidak bisa mengajar, panggilkan guru. Panggilkan orang soleh. Kalau Anda tidak sanggup, jangan Anda coba-coba. Kalian malah akan dilecehkan. Tapi panggillah orang yang ahli. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, apabila ada masalah, serahkan pada ahlinya. Jangan kalian menasihati sendiri. Itu perintah Rasul. Yang kedua,
Apakah kita orang tua dan saudara dapat dosa? Dosa itu tidak akan dipikul, Mbak. Dosa orang lain tidak bisa dipikul oleh orang lain. Jangan kalian percaya, oh dia akan memikul dosanya. Cuman setiap persoalan ada dosa masing-masing. Si anak, dia tadi tidak mau sholat. Si anak itu punya dosa sendiri. Tetapi ada dosa kepada sesama orang Islam yang tidak mau saling menasehati. Nah, itu ada dosa sendiri. Bukan dosa dari orang yang tidak sholat. Tetapi Allah katakan kalian sebagai saudara tidak menasehati. Sebagaimana disebut di dalam surat ke-8 ayat 25. Janganlah kalian merasa aman terhadap dosa orang lain. Sedangkan kalian yang duduk bersama kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi bukan kalian menanggung dosanya si anak tidak sholat, tapi karena kalian sebagai saudara tidak mengingatkan, tidak mengajak, tidak memberi ilmu, Anda dapat dosa. Ayah dan ibu dapat dosa. Karena memang kewajiban yang utama adalah ayah dan ibu. Bukan menanggung dosanya daripada yang tidak sholat, tidak. Tetapi ayah dan ibu punya dosa karena tidak mau ngajar, tidak mau didik. Semua masing-masing dapat dosa. Kira-kira nomor 2 begitu. Nomor 3, Mbak. Apakah boleh kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kepada orang yang selalu mendolimi kita? Janganlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, janganlah kalian tolong-menolong dalam kejahatan, tapi tolong-menolonglah dalam kebaikan. Ya Mbak, jangan kita doakan dengan doa yang jelek, itu tadi ayat Quran. Yang kedua ini hadis Rasulullah. Janganlah kalian mendoakan kepada orang lain itu kejelekan, tapi doakanlah kebaikan. Waktu itu ada sahabat, Pak, yang sering minum minuman keras. Sudah beberapa kali dicambuk, dikasih hukuman. Kemudian sahabat melaknat. Rasulullah menyangka, jangan kau laknat, jangan kau doakan jelek. Sebab aku melihat di dalam dirinya ada iman. Suruh mendoakan baik. Kemudian dipanggil Rasulullah, didoakan. Maka orang itu menjadi orang soleh, menjadi orang yang paling anti dengan minuman. Contoh lagi, Mbak, Anda bisa lihat Google. Orang Belanda yang membuat karikatur Nabi kita Muhammad SAW. Seorang, yaitu pemain film, sutradara film, yang membuat film mengenai Rasulullah dengan kejelekan-kejelekannya. Kita lihat contohnya. Apakah orang Islam marah? Marah seluruh dunia. Wah, mereka demo, bahkan banyak yang mati. Tetapi apa yang disuruh oleh Allah? Berlakulah lemah lembut. Jangan kau kasari. Kalau mereka kau kasari, mereka akan lari. Itu perintah Al-Qur'annya. Kemudian berlakulah, kata Rasulullah, dengan lemah lembut. Siapa yang kalian dicaci maki, balaslah dengan kebaikan. Jangan didoakan jelek. Ternyata, Mbak, yang buat film mengenai Nabi Muhammad, bahkan pemain utama daripada film itu pun, bahkan dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk membuat film itu. Maka dia bersama keluarganya masuk Islam beberapa saat setelah film itu selesai. Langsung dia berangkat ke Mekah, umroh, kemudian dia lari ke Madinah, nangis di hadapan Rasulullah. Tapi Allah balas dengan apa? Dia menjelekkan Rasulullah, tapi dibalas sehingga dia diberikan Allah hidayah. Oleh karena itu jangan kalian berputus asa. Jangan sekali-kali mendoakan jelek. Tapi doakanlah kebaikan. Yang menentukan baik dan buruk bukan kita, bukan tugas kita. Jangan kita minta kejelekan orang yang mencelakakan kita. Justru itulah penyakit hati. Berarti siapa yang mendoakan orang lain jelek, berarti hatinya sakit. Dia dulu yang harus didoakan. Karena dia hatinya masih kotor, Pak. Tetapi hati yang mulia selalu mendoakan siapa saja dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Dan hanya Allah lah yang bisa merubah hati, yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, Bib. Ini ada lagi, Bib, dari Mbak Tuti.
Ada yang berpendapat bahwa sholat duha lebih utama dari sholat tahajud. Apakah itu benar? Apa keutamaan sholat duha? Iya, kita bicarakan dulu beda. Surat duha dan surat tahajud. Dua-duanya sama-sama sunnah. Tetapi beda. Apa bedanya? Tadi sudah saya jelaskan sholat tahajud. Salat tahajud adalah salat tambahan agar Allah mengangkat derajat, agar Allah mengabilkan hajat, agar Allah memberikan ketenangan, akan menghilangkan kesusahan, dan sebagainya tadi telah saya sebutkan ayat-ayatnya. Itu mengenai tahajud. Dan disebutkan tahajud dulunya wajib. Tapi dengan ayat yang ke-20 surat 73 tadi, maka hukumnya untuk umat Islam sunnah, tetapi untuk Rasulullah tetap wajib. Ini mengenai tahajud. Kalau sholat duha, Rasulullah bersabda dalam hadis, tidak ada yang lebih mulia derajatnya daripada sholat setelah sholat 5 waktu, yaitu sholat malam. Sebab sholat malam itu ada di Quran, dan itu sholat yang diutamakan setelah sholat 5 waktu. Sholat duha juga sunnah. Semua ada kebaikannya. Sholat duhalah kalian. Sebab kita punya tulang, itu jumlahnya 360 tulang di dalam tubuh manusia. Itu perlu dizakati. Zakatinya dengan apa ya Rasulullah? Dengan sholat duha. Itu hadis. Saya tidak mau bicara kecuali ada dasar. Dasar Al-Qur'annya jelas dan dasar hadisnya jelas. Jadi yang paling utama adalah sholat sunnah, yang paling utama adalah tahajud. Lebih dari sholat-sholat yang lain. Kemudian apa? Sholat duha beda, ada keistimewaannya. Sholat tahajud juga ada keistimewaannya. Silakan mana yang Anda akan pilih. Ada lagi, Mbak? Ya, Bib, ada Bib. Dari Pak Subianto, izin bertanya, bila waktu mendesak, bolehkah sholat tahajud 4 rakaat salam seperti pada sholat taraweh Ramadan? Ada 2 salam, ada juga 3 salam. Wassalam. Rasulullah bersabda, dasar. Sholat sunnah itu 2 salam, 2 salam, 2 salam. Jelas, Mbak, nggak ragu-ragu. Tetapi termasuk sholat tarawih ya 2 salam, 2 salam, Mbak. Tetapi apakah tidak boleh sholat 4 rakaat? Boleh. Silakan. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, 2 salam, 2 salam. Bahkan Anda boleh langsung 4 rakaat. Tahiyatnya terakhir saja. Boleh. Silakan. Yang tidak bagus 1, Mbak. Yang tidak sholat. Silakan. Gunakan ilmu, gunakan akal pikiran. Saya ingatkan, dua-dua boleh, itu yang utama. Tetapi kalau kalian mau 4 salam, boleh juga, ada dalilnya juga. Inilah, silakan Anda pilih. Ada lagi Mbak Debbie? Ya, ada Bib. Dari Mbak Tuti juga. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan sholat tahajud, tetapi dia rajin melakukan sholat sunnah lainnya? Boleh, silakan. Tapi kalau ditanya, sholat sunnah yang paling utama apa ya? Tahajud. Oleh karena itu tidak ada orang penghuni surga, kecuali tadi disebut ayatnya tadi. Mereka penghuni surga, surat 51. Ayat 15 sampai 18 tadi. Mereka diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dia rasakan. Dahulu ketika di dunia dia berbuat baik, yaitu mereka mendirikan sholat malam dan mereka bersedekah, sujud kepada Allah. Jadi syaratnya kalau mau penghuni surga, orang itu akan dimudahkan tahajud, Mbak. Silakan, Anda silakan pilih sendiri. Jadi ini kemuliaan. Jangan Anda boleh sunat-sunat semua baik, tapi yang paling utama tahajud.
Sebab tidak semua orang diizinkan oleh Allah. Bukan andanya tidak mau. Tapi Allah memang tidak menghendaki, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Ke Allah kan? Tidak ada orang yang diizinkan bangun malam. Kecuali kehendak Allah. Ada, Mbak, di dalam cerita ada satu teman. Dia mengatakan dia menentang hadis ini. Apaan? Saya tidak dikehendaki Allah. Saya berkehendak sendiri. Nanti malam saya mau bangun malam. Wah, dia sombong. Dia beli weker, Mbak. Wekernya bunyinya kalau bunyi, satu kampung itu kerasnya. Bunyinya keras betul. Prang. Sengaja dia beli 10. Dia mau buktikan bahwa dia bisa bangun malam. Dia sudah niat malamnya, dia pasang weker 10. Ditaruh di atas lemari 1. Ditaruh supaya orang sulit untuk mematikan weker itu. Satu lagi ditaruh di sebelahnya dia. Satu lagi taruh di kamar mandi. Dia berikan 1 weker untuk pembantunya. Untuk mengingatkan dia. Dia kasih 1 lagi untuk supirnya. Kalau bunyi bel, bangunkan saya. Masya Allah. Dia kasih satpam, weker juga. Jadi 10 orang disebar. Sehingga dia tidak mungkin bahwa dia tidak bangun. Masya Allah. Weker itu dibunyikan sama dia. Jam 2 malam. Wah, dia merasa pasti saya bisa. Ternyata bunyi weker, Pak. Masya Allah. Pertama kali dia tutup weker sebelah dia. Ternyata di atas lemari bunyi. Lari lagi dia ke atas lemari. Wah, dia ambil galah untuk diturunkan karena sulit. Sampai weker itu jatuh pecah. Di kamar mandi pun ada bunyi. Dia lari ke kamar mandi. Wah, sampai capek betul dia. Dia pembantu datang, iya. Satpam datang, iya. Sopir datang, iya. Sampai dia mengas, Pak. Berlari-lari hanya mengasih tahu. Akhirnya dia masuk kamar mandi. Dia mau buktikan bahwa dia bisa. Setelah itu dia mau telepon temannya. Yang mengatakan hadis bahwa tidak semua orang diizinkan bangun malam kecuali yang dicintai Allah. Akhirnya dia masuk ke toilet. Ketika dia di toilet, Pak, kecapean tadi, mengas. Akhirnya capek, ketiduran. Setelah jam 7 pagi, Masya Allah, dia baru sadar setelah diketok oleh pembantunya. Dia bangun dengan sedih dan dia mengakui bahwa betul, walaupun dia sudah berusaha, tetapi segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Jelas ya, Mbak? Jadi bukan kita nggak mau tahajud. Memang Allah tidak izinkan orang kecuali yang dicintai oleh Allah. Kira-kira demikian, Mbak. Ya, Bib. Ini ada lagi, Bib, dari santri. Silakan. Islam meminta kepada makhluk merupakan perbuatan tercela. Bagaimana jika seorang anak meminta kepada orang tuanya? Apakah tercela juga? Ya. Anak adalah kewajiban orang tua. Anak tidak bisa menuntut orang tua. Dikatakan di dalam hadis, orang tua tidak bisa dituntut oleh anak kecuali 1. Apabila dia diberi nama yang tidak baik. Itu yang bisa dituntut oleh seorang anak kelak di akhirat untuk orang tuanya. Tidak berhak kalau orang tuanya nggak punya mau apa. Apakah si anak bisa menuntut minta? Tidak. Sebaiknya istri dan anak itu tidak minta. Tetapi orang tuanya yang wajib memberi nafkah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah kita baca. Seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak, istri, dan keluarganya. Berupa makanan, minuman, pakaian, dan ilmu agama. Itulah kewajiban. Berarti kalau orang tua tidak memberikan itu, dia akan dituntut. Tapi bukan haknya anak untuk menuntut makan dari ayah ibunya. Tidak bisa menuntut apapun dari ayah ibunya. Kecuali yang dia berhak untuk menuntut. Kalau dia diberi nama jelek, dia harus minta pertanggungjawab Allah nanti di akhirat. Jadi bukan kita harus minta. Janganlah berharap. Kalau kalian berharap kepada orang tua pun. Orang tua bisa ngasih. Orang tua bisa tidak memberi. Ketika orang tua memberi, Anda senang. Tetapi ketika orang tua tidak punya, Anda akan murka. Dan itu akan termasuk anak yang durhaka. Kira-kira demikian, Mbak.
Ya, Bib. Ini ada lagi, Bib, dari santri juga. Orang yang bermaksiat ketika di dunianya, lalu bertobat sebelum meninggalnya. Apakah ketika di akhirat, perbuatan maksiatnya akan diperlihatkan kepada semua makhluk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berdosa, walaupun dosanya sebanyak langit dan bumi, kemudian dia bertobat, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Hadis. Bahkan Rasulullah menambahkan, siapa yang bertobat, bekas dosanya saja tidak ada. Ayat Al-Quran, surat 25, ayat 70. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Silakan kita dengarkan ayatnya untuk Anda ingat lagi. Barang siapa, ya kita ingatkan surat 25, silakan Anda cari ayat 70, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 25 ayat 70. Pelan-pelan. Kecuali orang-orang bertobat. Yang bertobat. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat. Tadi sebelumnya ayatnya seluruh dosa akan dibalas. Kecuali orang-orang yang bertobat. Kemudian setelah tobat apa? Beriman. Kemudian? Dan mengerjakan amal soleh. Setelah beriman, mengerjakan amal soleh. Jadi kalau udah tobat, jangan berbuat dosa lagi. Dia beriman, semakin dekat sama Allah, dibalas. Terus? Maka kejahatan mereka, dosa-dosa mereka, diganti Allah dengan kebajikan. Diganti oleh Allah dengan kebaikan. Boro-boro dia mau lihat dosanya nanti di akhirat. Dosanya di dunia saja sudah dihapus, diganti. Dosanya itu menjadi pahala. Alangkah mulianya Allah. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Allah maha pemaaf. Boro-boro dosanya bisa terlihat. Dosanya sudah diganti dengan kebaikan. Asal tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu ada di mana? Surat ke-66 ayat 8. Saya tidak usah bacakan ayatnya. Silakan lihat surat 66 ayat 8. Barang siapa yang bertobat dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat, Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Dan artinya setelahnya itu ada arti yang lebih panjang lagi. Jadi insya Allah kalau kita bertobat dengan sebaik-baiknya tobat, kita tidak akan pernah melihat dosa kita lagi. Ada lagi, Pak? Itu aja, Bib, di chat. Di chat. Ada yang mau tanya langsung? Ya, silakan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Linda, Bib. Silakan, mau nanya, kalau misalnya kebangun itu kan, Bib, malam gitu, tapi lagi nggak sholat, Bib. Jadi ya, baiknya berzikir aja gitu, Bib. Betul. Maaf, Pak, saya dikasih pendidikan oleh ayah saya sama guru saya. Ketika saya kecil disuruh melihat apa yang dilakukan ayah saya. Ketika kita jam 2, jam 3 sudah dibangunkan oleh orang tua. Siapa yang paling mulia? Orang tua itu. Apabila dia bangun, kata Rasulullah, dia membangunkan istrinya dan anak-anaknya. Nah, demikian istri yang baik. Apabila dia bangun, dia membangunkan suaminya dan anak-anaknya. Lah, bagaimana kalau istrinya lagi datang bulan? Walaupun dia tidak bisa sholat, tetapi disuruh berzikir. Berzikirlah kepada Allah. Sebab Anda datang bulan itu bukan kehendak Anda yang menghendaki Allah. Tidak mungkin Allah mewajibkan kepada orang yang tidak dimungkinkan untuk sholat yang dilarang oleh Allah. Tetapi zikir kepada Allah. Ingat ayat-ayat Allah. Sebagaimana disebut di dalam hadis Rasulullah. Siapa yang dalam keadaan datang bulan. Di hari pertama. Dia mengutarakan di dalam hadis. Ala kulli halin. Wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Maka dia dijauhkan dari api neraka. Kemudian dia kalau lagi datang bulan selama 1 minggu, 10 hari. Atau berapa hari pun 15 hari. Hari-hari selanjutnya diisi dengan zikir, Mbak. Maka Allah berikan dia kemuliaan lebih tinggi dari kematian syahid 40 orang syahid. Masya Allah, Mbak Linda, jangan kita walaupun datang bulan,
Kadang-kadang orang datang bulan, Mas, saya nggak usah dibangunin. Saya mau tidur. Jangan. Biasakan. Sebab kebiasaan itu akhirnya menjadi mudah. Sehingga setiap jam sekian, otomatis pasti akan bangun. Sebab kalau orang itu dicintai Allah, pasti Allah akan bangunkan. Walaupun nggak usah pakai waker. Pakai waker boleh, nggak usah pakai waker boleh. Jadi kalau Anda bisa bangun malam saja, Anda menjadi orang mulia, Mbak. Nggak usah ditanya, pasti Anda dicintai Allah. Kira-kira begitu, Mbak Linda. Makasih banyak, Habib. Ya, ada lagi. Sudah cukup, Mbak Debi, kita tutup dengan doa. Ya, Bib, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami. Orang-orang yang menitipkan doa kepada kami. Teman-teman kami, muslimin dan muslimat. Ya Allah, pelihara kami dari segala penyakit. Penyakit badan dan penyakit hati. Terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Hilangkan dari muka bumi ini. Ya Allah, jagalah kami, ridhokanlah kami dengan taufik, dengan hidayah serta inayahmu. Izinkan kami berharap hanya kepadamu. Jangan kau gerakkan hati kami, kecuali hanya berharap kepadamu. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sebagaimana jalan-jalan orang-orang terdahulu. Demikian juga jalan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka memerintahkan agar kami tahajud. Ya Allah, permudahlah kami. Permudahlah kami bersedekah. Permudahlah kami taat kepadamu, ya Allah. Agar kami menjadi orang yang taat. Orang yang bersyukur. Dan menjadi orang yang berharap hanya kepadamu. Ya Allah, sayangi kami, anak kami, keluarga kami. Seluruh majelis taklim khair yang ada saat ini. Ataupun yang berhalangan. Mudah-mudahan bahagia. Di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam khusnul khatimah. Ala hadaniya niya salih ala mana wa habibina ali wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.